jamu. Oh, oh, oh. Hai Penners, welcome to Pen Story. Menjadi seorang penyanyi, penulis lagu, dan musikus dengan nama yang besar adalah sesuatu yang gak gampang buat diraih. Hanya modal sensasi dan kontroversi sesaat, ternyata gak akan menjamin seseorang terus bersinar dan terus bertahan di industri musik. Ada yang terkenal dengan sensasi, banyak juga yang terkenal lewat audisi. Berikut adalah daftar penyanyi dan penulis lagu yang terkenal yang awalnya mengikuti ajang pencarian bakat dan audisi yang udah Pen Story rangkum hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Judika Sihotang. Siapa sih yang gak kenal Judika? Seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juri terkenal dari berbagai ajang pencarian bakat ini emang udah terkenal di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Judika mulai mengenal industri musik saat pertama kali ikut Indonesian Idol tahun 2005. Udah tahu belum penampilan Judika waktu pertama kali audisi? Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, it's because of you. Lagu Indonesia dong. Sejak audisi kali pertama, Judika udah berhasil menggait hati juri Indonesian Idol yang waktu itu digawangi oleh Titi DJ, Dimas Jayadiningrat, Indra Lesmana, dan Mutia Kasim. Judika berhasil meraih juara kedua setelah almarhum Mike Mohede. Kini nama besar Judika udah nggak diragukan lagi. Dengan talenta bernyanyi dan potensi bermusik yang luar biasa, Judika mampu bersinar dan bertahan di industri musik Indonesia dan berhasil menyabet berbagai penghargaan, diantaranya adalah Male Singer of the Year Kids Choice Award 2015, kolaborasi pop terbaik AMI Awards 2014, karya produksi kolaborasi terbaik AMI Award 2014, artis solo pria pop terbaik AMI Award 2021, dan masih banyak lagi. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, ku coba mendekatinya, ku tatap wajahnya, cinta pada jumpa pertama, terasa getaran dalam dada dengan diri. King Nasar. Bagi pecinta musik dangdut, siapa sih yang gak kenal sama pedangdut kondang yang satu ini? Nasar Fahad Ahmad Sungkar, penyanyi dangdut kelahiran Bandung 5 Januari 1988 ini mulai bersinar di industri dangdut tanah air setelah mengikuti sebuah ajang pencarian bakat dangdut pada tahun 2004 yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia kala itu. Dan inilah penampilan Nasar waktu pertama kali audisi. Oh wahai pesona. Karena orang tua saya yang mendoakan saya dari jauh-jauh hari, dari sebelum ke 70 besar. Senang, campur sedih, campur bahagia, semuanya ada campur. Juga persiapan saya untuk menuju 5 besar hanya. Dengan gaya yang begitu khas, Nasar memang menjadi salah satu peserta favorit dan penampilannya selalu ditunggu oleh para penggemar kala itu. Pelantun lagu seperti Mati Lampu ini karirnya memang tidak seceras sekarang sebelum menikahi Musdalifah, seorang janda yang kaya raya asal Tangerang pada tahun 2012. Pernikahan yang hanya bertahan 3 tahun tersebut harus kandas karena konflik rumah tangga. Nasar yang dulu kurus sekarang terlihat makin subur seiring dengan karirnya yang terus melejit. Selain mengisi banyak acara TV, kini Nasar lebih dikenal dengan King Nasar, menjadi sangat terkenal karena tak pernah absen menjadi juri di setiap acara audisi dangdut tanah air yang memang masih sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Rasa cintaku satu untukmu, seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpa. Fatin Shidqia Lubis. Selain Indonesian Idol, ajang pencarian bakat yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia adalah X Factor. Pertama kali tayang pada tahun 2013, juara X Factor Indonesia season pertama adalah seorang gadis yang berumur 16 tahun yaitu Fatin Shidqia Lubis. Dara kelahiran Jakarta 30 Juli 1996 ini berhasil memenangkan ajang pencarian bakat bernyanyi tersebut yang waktu itu dikawal oleh beberapa juri terkenal yaitu Rosa, Ahmad Dhani, Baby Romeo, Anggun, dan Mulan Jamila. Buat yang kangen sama penampilan Fatin waktu audisi, ini videonya. Namanya siapa? Fatin Shidqia Lubis. Fatin Shidqia Lubis. Music on, that's the way you live. Oh, take it all.
the same. Mengenakan seragam OSIS dan tampil dengan malu-malu, diketahui Fatin sengaja izin kepada gurunya untuk ikut audisi. Fatin juga menutup seragam OSISnya dengan sweater karena dirinya mengaku saat itu sedang tidak enak badan. Menyanyikan lagu Grenade milik Bruno Mars, Fatin sukses mencuri hati semua juri dan sukses mendapatkan 4 yes. Dengan perjuangan yang gigih dan berkali-kali jatuh bangun, hingga sempat salah lirik di salah satu performanya, Fatin akhirnya sukses menyabet juara 1 X Factor season pertama tersebut dan membuat namanya makin melejit hingga sekarang. Lagu milik Fatin yang dikenal oleh kalangan anak muda diantaranya adalah Aku Memilih Setia, Cahaya di Langit Itu, dan single terbarunya yaitu Ingin Bertemu Lagi. Same. No, 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 no. Yes, yes, yes. 4 yes buat kamu Hani. Dunia Manji. Kamu pernah ikut audisi nyanyi tapi gagal bahkan di awal-awal? Jangan menyerah dan menganggap usaha kamu sampai di situ aja. Karena nggak semua penyanyi terkenal itu lahir dari juara audisi loh, Peners. Siapa di antara kamu yang suka sama grup band Drive? Dan tentu aja yang paling terkenal adalah vokalisnya, yaitu Edian Aji Prihartanto atau yang dikenal dengan nama Anji Manji. Sejak kini berganti malam. Perjalanan karir Anji sebagai penyanyi bukan tanpa kendala. Anji pernah ikut dalam audisi Indonesian Idol pada tahun 2004 dan gagal. Yang menjadi pemenang waktu itu adalah Joy Tobing dan Delon. Karena kebetulan video waktu Anji tampil nggak tersedia, Anji menceritakan bahwa dirinya mendapat motivasi yang baik dari para juri waktu itu. Juri menyarankan agar Anji menyanyi dalam sebuah band, bukan penyanyi solo. Dan bener aja, pada tahun 2005 Anji bergabung dalam grup band Drive dan lagu Bersama Bintang telah membuat band ini terkenal seketika. Meskipun pada akhirnya Anji memilih keluar dari Drive karena cekcok dengan manajer band tersebut karena masalah pribadi, Anji melanjutkan solo karirnya dan membuat namanya makin melambung hingga sekarang. Dan Anji juga aktif banget di media sosial. Meski pernah terjerat kasus penyalahgunaan obat terlarang pada tahun 2021, Anji berhasil bangkit dan kembali aktif di media sosial dan terus bernyanyi hingga sekarang. Peserta Indonesian Idol, terusnya mereka ada yang keren-keren, ada yang lucu-lucu gitu. Dan saya jadi ingat waktu dulu saya pernah ikutan audisi Indonesian Idol tahun 2004. Ini dia, masih kurus banget. Ini. Via Valen. Kegagalan saat ikut audisi juga pernah dirasakan oleh penyanyi dangdut yang dijuluki Ratu Koplo ini. Bukan hanya sekali, bahkan 2 kali ia gagal dalam audisi karena berhalangan hadir saat ingin bertemu dengan para juri. Maulidia Octavia atau yang dikenal dengan nama Via Valen ini lahir di Surabaya pada tanggal 1 Oktober 1991. Via pernah mengikuti Indonesian Idol sebanyak 2 kali. Yang pertama gagal karena ia sudah mengantri lama, namun tiba-tiba harus pulang karena bentrok dengan jadwal ujian. Yang kedua juga sama, Via gagal karena bentrok dengan jadwal manggung. Hai Indonesian Idol, nama saya Via. Saya dari Sidoarjo. Dengarkan aku, matahariku. Dengarkan matahariku. Via memang udah berkecimpung di dunia dangdut sejak kelas 2 SMP. Via ikut magang bersama ayahnya yang seorang musisi dangdut dari panggung ke panggung. Tapi jauh sebelum itu, Via memang lebih tertarik kepada musik pop. Itulah sebabnya ia mencoba untuk mengikuti Indonesian Idol meskipun ternyata memang bukan jalan suksesnya. Dan setelah kegagalannya, pada tahun 2015, Via sukses merilis single pertamanya di dunia dangdut dengan lagu berjudul Selingkuh, Secawan Madu, Sakit Hatiku, dan tentu aja lagu yang paling melambungkan namanya yaitu lagu Sayang pada tahun 2016. Pada tahun 2018, Via bahkan tampil menyanyikan lagu resmi untuk Asian Games 2018 dengan judul Meraih Bintang. Hingga saat ini, Via udah banyak menyabet penghargaan dan namanya tidak surut meskipun banyak penyanyi dangdut pendatang baru yang lebih segar bermunculan.
Citra Scholastika. Wanita yang punya karakter suara dan raut wajah yang unik ini berhasil menjadi juara kedua pada Indonesian Idol tahun 2010. Karakter suara yang mengusung genre jazz, pop, dan R&B ini memang sangat melekat dalam dirinya. Citra Scholastika tampil di depan 3 juri waktu itu, yaitu Rosa, Anang Hermansyah, dan Erwin Gutawa. Berhasil meraih golden ticket dan membuatnya melaju lebih jauh lagi. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, tang yang menghujam jantungku. Kau buatku merasa di dalam lubuk hatiku. Oke, Mas Anang. Dara cantik kelahiran Surakarta pada tanggal 5 Juni 1994 ini punya nama lengkap Scholastika Citra Kirana Wulan. Dirinya sukses dan makin melambungkan namanya setelah merilis berbagai single, diantaranya adalah Everybody Knew, Pasti Bisa, Biarkan Ku Pergi, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2021 lalu, Citra kembali hadir dengan single rohani berjudul Rencanamu dengan balutan gerak bahasa isyarat yang ia tujukan untuk penikmat musik difabel. Penampilan Citra juga sangat jauh berbeda dari yang dulu Lopeners. Saat ini, Citra memang jarang muncul di layar kaca, bukan karena sepi job, tapi ia lebih banyak mengisi acara off-air dan masih konsisten dengan musik jazz, pop, serta R&B-nya. Hadapi dengan senyum semua yang terjadi, relakanlah saja ini, bahwa semua Vidi Aldiano. Dikenal sebagai penyanyi solo dengan vibra yang khas, Vidi Aldiano juga pernah gagal dalam ajang pencarian bakat. Vidi mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2006, waktu itu usianya masih 15 tahun, ikut audisi hanya sekedar iseng dan sedang bolos sekolah. Vidi Aldiano yang punya nama asli Octavia Aldiano ini lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1990. Oke, silakan. Aku kan berjanji akan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi. Juri yang saat itu menilai Vidi adalah Indi Baren, Indra Lesmana, dan Titi DJ. Tapi sayangnya perjuangan Vidi di Indonesian Idol hanya cukup sampai di 100 besar aja. Saat itu juri menganggap suaranya kurang enak. Gagal di Indonesian Idol sama sekali nggak membuat Vidi sedih. Memiliki jiwa bermusik turun-temurun dari keluarga, Vidi bahkan udah belajar bermain piano sejak umur 3 tahun di bawah bimbingan ibunya yang merupakan guru piano. Dari sekian banyak single yang ia bawakan, Nuansa Bening dan Status Palsu adalah single yang paling melambungkan namanya. Banyak sekali proyek musik yang Vidi lakukan selain dari acara TV, film, sinetron, dan acara yang ia perankan. Dan hingga sekarang, Vidi masih sangat aktif di dunia musik Indonesia. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, cinta akan terhenti. Giselle. Yang terakhir nih Penners, pastinya udah ditunggu-tunggu kan? Gisela Anastasia Suryanto, dara cantik yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 November 1990 ini adalah juara kedua dalam Indonesian Idol Season 5. Kayak gimana ya Giselle yang dulu? Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Sebel jadi ratu sejagat semalam, jadi ratu sejagat semalam. Banyak yang nggak tahu kalau dulunya Giselle bukan berasal dari keluarga yang berada. Giselle bahkan pernah menjadi penyanyi di acara ulang tahun anak hanya untuk menyambung hidupnya. Setelah menjadi runner-up Indonesian Idol, Giselle mulai melebarkan sayapnya dan menjadi sinden di salah satu acara sketsa komedi yang sangat diminati kala itu. Selain bernyanyi, Giselle juga banyak berperan dalam berbagai film dan FTV. Selain itu, Giselle juga sempat menjalin hubungan dengan Desta Rompis sebelum akhirnya menikah dengan Gading Martin pada tanggal 14 September 2013. Meskipun pada
akhirnya mereka resmi bercerai pada tanggal 23 Januari 2019. Permasalahan rumah tangga dan skandal yang dilakukan Giselle dengan seorang pria bernama Nobu membuatnya harus rela melepas status rumah tangganya yang sudah dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Gempita Noura Martin. Skandal Giselle sampai berujung di jalur hukum dan masih bergulir hingga sekarang dengan alasan berkasnya dinyatakan belum lengkap oleh tim penyidik. Wah, kalau yang ini jangan ditiru ya Penders. Seringnya ku berpikir sampai pernah jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau, karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Intinya, untuk jadi sukses nggak bisa dilakuin dalam satu kali usaha ya Penders. Saat kamu gagal, berhenti menyalahkan seseorang atas kegagalan yang kamu alami. Bangkit dan terus berusaha dan belajar dari pengalaman yang lalu adalah kunci dan modal utama untuk meraih semua impian. Tetap semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!